Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat Bumi Lestari yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Ardiani Putri dari SMP Tuturi Handayani, Kota Cimahi. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tsunami Sampah Lewi Gajah. Di sebuah desa Lewi Gajah, terhampar sebuah kampung dan syahdu dengan pemandangan yang indah, bernama Kampung Cilimus. Hidup para petani yang bekerja keras dan bersahaja. Kampung ini terkenal dengan pemandangan sawah yang hijau membentang, mengalirkan air jernih dari sungai kecil yang melintas di tengah-tengahnya. Setiap pagi, suara cangkul dan sorakan riang para petani memenuhi udara. Mereka sangat menghargai alam dan hidup dari tanah subur yang mereka rawat dengan penuh cinta. Namun, suasana damai di kampung ini mulai berubah ketika datang seorang pria kaya raya bernama Juragan Kumet. Juragan Kumet adalah pedagang yang berkelana dari kota ke kota untuk mencari lahan bisnis yang menguntungkan. Ketika ia melihat hamparan sawah luas di Lewi Gajah, pikirannya langsung dipenuhi ide-ide untuk memanfaatkan lahan tersebut demi keuntungannya pribadi. Aku bisa membeli tanah ini dan menyewakannya sebagai tempat pembuangan sampah. Bayangkan keuntungan besar yang akan kudapatkan, pikir Juragan Kumet sambil tersenyum licik. Dengan membawa sejumlah besar uang, Juragan Kumet mendatangi para petani di kampung itu. Awalnya, para petani menolak karena tanah tersebut adalah warisan dari leluhur mereka yang harus dijaga. Namun, Juragan Kumet menawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Hingga akhirnya, beberapa petani pun tergoda dan menyerahkan tanah mereka. Sedikit demi sedikit, lahan hijau di desa itu mulai berubah menjadi tumpukan sampah yang kian hari kian menggunung. Sawah yang dulunya subur kini tertutupi sampah, dan air yang dulunya mengalir untuk mengairi sawah pun terhalang. Masalah semakin parah ketika Juragan Kumet melarang siapapun untuk mengalirkan air ke sawah yang tersisa. Para pekerja Juragan Kumet menjaga ketat setiap saluran air. Mereka tak segan-segan memukul siapapun yang mencoba mengalirkan air tersebut. Akibatnya, sawah-sawah pun kekeringan, tanaman mati, dan para petani pun kehilangan sumber penghasilan mereka. Di antara para petani, ada seorang nenek tua bernama Mak Ijah. Mak Ijah adalah pemilik sepetak sawah kecil yang menjadi satu-satunya sumber penghidupannya. Ia memohon dengan sangat kepada Juragan Kumet agar ia diizinkan mengalirkan air ke sawahnya. Juragan, saya mohon, izinkan sedikit air mengalir ke sawah saya. Ini adalah satu-satunya sumber penghidupan saya, pintanya sambil berlinang air mata. Namun, Juragan Kumet hanya tertawa sinis. Nenek tua, tidak ada air untuk tanahmu. Jika kau tak sanggup, lebih baik jual saja tanahmu padaku, katanya dengan kejam, tak memperdulikan kesusahan Mak Ijah. Suatu hari, setelah hujan lebat turun selama beberapa hari, tumpukan sampah di lahan milik Juragan Kumet mulai tidak terkendali. Sampah-sampah itu turun ke perkampungan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah bukit. Tumpukan sampah yang sudah menggunung itu longsor dan bergulung-gulung menyerupai gelombang besar, membawa banjir sampah yang menghancurkan apa saja di depannya, termasuk kampung pojok. Kampung yang dulunya damai itu kini dilanda bencana yang tak terhindar. Tsunami sampah. Warga berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Mak Ijah pemilik sepetak tanah memeluk anaknya dan tertimbun longsor sampah.
Juragan Kumet yang sedang sibuk menyelamatkan diri sambil berkata, "Oh Tuhan, ampun, aku sadar ini adalah ulahku. Beri aku kesempatan untuk bertobat. Di mana saudaraku, orang tuaku, dan hartaku?" Jeritannya tertelan suara gemuruh. Dan akhirnya ia pun tenggelam di dalam lautan sampah yang ia buat sendiri. Setelah bencana usai, warga berkumpulan dengan hati penuh duka, melihat kehancuran yang menimpa desa mereka. Sawah-sawah yang dulunya hijau kini tertutupi sampah. Sungai tercemar dan pepohonan tumbang. Mereka mengingat kembali kejahatan Juragan Kumet yang akhirnya menerima balasan atas keserakahannya. Setelah kejadian itu, warga mulai bekerja keras untuk membersihkan tanah mereka dan berjanji untuk menjaga lingkungan dengan lebih baik. Kisah Juragan Kumet menjadi pelajaran bagi semua orang di kampung itu. Mereka mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa keserakahan dan ketamakan hanya akan mendatangkan malapetaka, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Lewi Gajah pun perlahan-lahan kembali menjadi desa yang asri dan indah, penuh dengan pepohonan dan sawah yang subur. Tetapi suara tsunami sampah masih terngiang di hati warga, mengingatkan mereka bahwa alam harus dihargai dan dijaga, agar tidak terbalik menjadi bencana yang tak terhindar. Terima kasih.